Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan mengalami kematian saat hari kiamat tiba. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, berpasir, dan tidak terlihat tinggi maupun rendah. Pada hari kiamat nanti, manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir semuanya akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Di tempat ini, manusia akan diadili satu persatu di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Dikisahkan bahwa kelak di hari kiamat ada 4 golongan manusia yang akan melakukan protes kepada Allah untuk ditangguhkan perkara dunianya kepada Allah. Mereka tidak ingin diadili atas amal perbuatannya selama di dunia, dan mereka memiliki alasan yang sangat kuat sehingga akhirnya Allah memberikan keadilan dan kasih sayang kepada mereka. Lantas, siapakah 4 golongan yang melakukan protes kepada Allah itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar menjadi 3 golongan, yaitu kelompok yang berjalan berkendaraan, kelompok yang berjalan kaki, dan kelompok yang berjalan menggunakan wajahnya. Hal itu bisa terjadi disebabkan atas amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Akan tetapi, saat hari pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 golongan ini malah melakukan protes kepada Allah, meminta untuk ditangguhkan pengadilan terhadap mereka. Kisah ini disampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Bazar, dan Ibnu Abi Ashim. Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis tentang 4 golongan yang mendapatkan penaungan tersebut merupakan hadis dengan sanad yang sahih. 4 golongan yang akan melakukan protes kepada Allah di hari kiamat itu adalah orang yang tuli, orang dengan keterbelakangan mental, orang-orang pikun, dan orang yang hidup di masa tak ada Rasul yang diutus di zaman itu. Mereka masing-masing mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela diri dengan kondisi mereka dan menjadikannya alasan agar tidak dijadikan penghuni neraka. Golongan pertama yang melakukan protes kepada Allah adalah orang yang tuli. Mereka berkata, "Ya Allah, sungguh Islam telah datang kepada kami, namun aku tak mendengar apapun tentangnya." Karena ia tuli, ia tak mendengar bahwasanya Rasul diutus membawa agama Islam. Ia tak tahu sedikit pun tentang kabar datangnya agama rahmatan lil alamin. Alhasil, ia tak tahu menahu tentang agama Allah, dan karenanya ia tak memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima alasan orang tuli tersebut. Orang-orang yang tuli itu pun mendapatkan penangguhan keputusan apakah berakhir di neraka atau mendapatkan surga. Golongan kedua kemudian hadir. Mereka memberikan alasan pembelaan diri sebagaimana orang yang tuli. Mereka adalah orang dengan keterbelakangan mental. Mereka berkata, "Ya Allah, Islam telah datang kepada kami, namun aku tak mengerti sama sekali apa itu. Bahkan anak-anak kecil biasa melempariku dengan kotoran hewan." Begitulah orang-orang dengan keterbelakangan mental itu membela diri. Mereka tak menginginkan kelainan mental pada diri mereka. Karena itu, mereka pun tak menginginkan neraka karena kebodohan mereka tak mengerti apa yang terjadi pada hidupnya di dunia. Sebagaimana golongan pertama, orang-orang dengan gangguan mental itu pun mendapatkan penangguhan dari Allah. Alasan mereka diterima sehingga keputusan untuk mereka pun ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datanglah golongan ketiga. Mereka adalah orang-orang yang pikun. Mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, Islam telah datang kepada kami,
namun kami tidak mengerti sama sekali. Begitulah pembelaan orang-orang yang pikun itu, karena mereka tak bisa mengingat, bahkan mengenal apapun. Mereka tak mengerti dakwah Islam, jangankan untuk beribadah, untuk aktivitas sehari-hari saat di dunia pun mereka kesulitan. Akhirnya alasan mereka pun diterima. Mereka pun bergabung dengan para tunarungu dan orang-orang dengan keterbelakangan mental untuk mendapatkan penangguhan keadilan. Adapun golongan terakhir yang mengadu kepada Allah adalah orang-orang yang hidup di masa ketika tak ada nabi yang diutus kepada mereka. Karenanya mereka tak tahu mengenai eksistensi Allah dan keesaannya. Mereka berkata, "Ya Rob, Engkau tak pernah mengutus di antara kami seorang nabi dan rasul pun." Dalam sejarah manusia, memang ada masa-masa di mana tak ada rasul diutus untuk suatu kaum. Ada pula kaum yang tak mendapat kabar risalah ataupun tak terjangkau dakwah nabi yang diutus. Tentu ini berlaku di masa lampau sebelum Islam datang. Mengingat Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia dan Islam tersebar di seluruh penjuru dunia hingga kini. Akhirnya alasan mereka diterima. Mereka pun bergabung dengan ketiga golongan sebelumnya untuk mendapatkan penangguhan keadilan. Keempat golongan yang sudah mengadu keberatannya kepada Allah, yakni para tunarungu, orang dengan keterbelakangan mental, orang yang pikun, dan orang yang tak mendapati nabi diutus di tengah mereka, seluruhnya mendapatkan penangguhan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian memutuskan agar mereka semua bersumpah akan selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu dari mereka melakukan kesaksian bahwa akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mendapatkan keputusan, mereka dihadapkan dengan satu tes dari Allah, yakni mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam api yang menyala. Akhirnya dalam tes tersebut, mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang enggan menuruti perintah Allah dan golongan yang menuruti perintah Allah, walaupun untuk masuk ke dalam api yang menyala. Golongan mereka yang ketakutan dan enggan menuruti perintah Allah, maka mereka pun ditarik dari keselamatan dan penangguhan. Sedangkan sebagian lainnya yang menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, meski harus memasuki kobaran api. Apalagi sebelumnya mereka telah bersumpah untuk mentaatinya, mereka pun akhirnya memasuki api tersebut tanpa rasa takut. Ternyata api yang umumnya sangat panas itu justru terasa dingin dan tak membakar. Mereka yang menuruti perintah Allah dengan memasuki api itu pun mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan akhirat sehingga masuk ke dalam surga. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 4 golongan manusia yang akan melakukan protes kepada Allah saat hari penghisaban amal dilakukan. Mereka adalah orang-orang yang tuli, orang dengan keterbelakangan mental, orang-orang pikun, dan orang yang hidup di masa tak ada Rasul yang diutus di zaman itu. Masing-masing mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela diri dengan kondisi mereka dan menjadikannya sebagai alasan agar tak dijadikan penghuni neraka. Semoga pembahasan ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.